Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam episode Santri Harus Tahu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fikih kewanitaan, yaitu tentang haid. Tentu teman-teman santri di sini mengetahui bahwa salah satu kodrat seorang wanita adalah datangnya menstruasi atau haid. Dan haid sendiri menimbulkan beberapa hukum ibadah yang awalnya wajib menjadi haram, seperti haram sholat, haram berpuasa, haram membaca Al-Quran, dan beberapa ibadah lain yang awalnya wajib menjadi haram. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana hukum wudhu pada wanita yang sedang haid. Pada wanita yang sedang haid, wudhu itu menjadi haram ketika darahnya masih mengalir dan wudhunya diniatkan untuk lirafil hadas, menghilangkan hadas, atau untuk beribadah. Karena apa? Karena di sini timbul sebuah hukum di mana dia terkesan mempermainkan ibadah. Padahal dia tahu bahwa wudhunya tidak akan mampu untuk menghilangkan hadas. Kemudian bagaimana bagi wanita-wanita yang biasa menjaga wudhunya dan ia tetap ingin punya wudhu? Boleh ya teman-teman, kita boleh tetap berwudhu, namun ingat, tidak diperbolehkan diniatkan untuk lirafil hadas. Jadi kita hanya melakukan gerakan-gerakannya orang yang wudhu, seperti itu. Kemudian hukum yang selanjutnya adalah sunnah. Sunnah ketika wudhunya itu dilakukan setelah darah berhenti dan untuk datangnya mandi yang lebih cepat. Dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim dijelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW ketika hendak tidur, namun beliau dalam keadaan junub, beliau membasuh kemaluannya dan mengambil wudhu layaknya wudhu orang yang hendak sholat. Dari hadis tersebut timbul sebuah hikmah-hikmah bagi orang yang setelah selesai haid atau dalam keadaan junub, namun ia berwudhu. Yang pertama adalah taklilul hadas atau meringankan hadas yang sedang ia lakukan. Kemudian untuk menjaga kebersihan. Dan yang ketiga adalah mempercepat atau merangsang seseorang untuk segera mandi. Dan niatnya boleh seperti kita hendak sholat. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa darah kita sudah berhenti dan kapan sih waktunya kita sholat? Pada perempuan-perempuan yang sudah berhenti haid, cara mengeceknya adalah kita memasukkan kapas atau tisu kepada jalan keluarnya haid yang bagian dalam. Bagian dalam itu adalah ketika kita jongkok, daerah tersebut tidak terlihat. Jadi apabila saat kita memasukkan kapas atau tisu sudah tidak ada warna keruh, kuning kecoklatan, atau sudah timbul warna bening atau bahkan kering, artinya darah tersebut sudah berhenti. Lalu, kapan waktu kita sholat? Waktu sholatnya adalah apabila teman-teman berhenti dan waktu tersebut masih cukup untuk takbiratul ihram, maka teman-teman wajib sholat dari waktu tersebut. Kapan saja sih waktu-waktu yang diharuskan kita atau sebaiknya kita mengecek kapan darah kita sudah berhenti? Ada 3 waktu ya teman-teman. Yang pertama adalah ketika kita hendak tidur malam. Yang kedua adalah ketika akhir waktu sholat. Dan yang ketiga adalah waktu di mana kita biasa berhenti haid. Dan bagaimana caranya kita sholat? Kapan saja waktu kita sholat? Misal teman-teman di sini ketika hendak tidur malam mengecek, oh darahnya masih ada berwarna keruh, artinya saat itu kita masih haid. Namun apabila ketika teman-teman bangun, misal pada subuh dan diketahui saat teman-teman ngecek sudah tidak ada warna keruh atau sudah timbul bening seperti itu artinya teman-teman sudah suci. Lalu sebagai bentuk ihtiyat atau kehati-hatian, kita tarik mundur ke belakang, waktunya kita sholat adalah dari Isya. Karena apa? Karena berkemungkinan kita sudah berhenti dari sejak waktu Isya, seperti itu. Jadi dan perlu diingat bahwa saat kita Isya artinya kita ada jamak dari maghrib. Berarti kita qodho sholat dari maghrib, isya, dan kita melaksanakan sholat subuh. Seperti itu ya teman-teman.
Dan yang sering terjadi pada wanita-wanita adalah mereka menunggu sampai benar-benar bersih hanya dilihat dari pembalut. Mereka menunggu 1 kali 24 jam. Apabila mereka sudah tidak ada keluar darah atau keruh, mereka baru bersuci. Ingat ya, bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja itu tidak diperbolehkan. Mari kita berhati-hati terkait dengan ibadah kita, karena haid sangat erat kaitannya dengan ibadah keseharian. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.